Halo semuanya, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang super fundamental nih. Boleh dibilang ini adalah langkah pertama yang paling menentukan dari setiap proyek penelitian, yaitu gimana sih caranya kita menemukan dan merumuskan masalah penelitian, khususnya di bidang kesehatan masyarakat. Anda pernah nggak sih ngerasa semangat banget pengen meneliti, tapi pas udah di depan laptop ngeliat halaman kosong langsung bingung, aduh mulai dari mana ya? Kalau pernah, tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini masalah klasik. Tapi jangan khawatir, dalam beberapa menit ke depan kita akan bedah solusinya bareng-bareng. Oke, biar gampang, kita bakal pakai sebuah analogi yang keren banget dari Trochim. Namanya corong peneliti. Coba dibayangin corong. Di bagian atasnya kan lebar tuh. Nah, itu ibarat ide-ide kita yang masih super luas. Terus, ide itu kita saring. Kita kerucutkan ke bagian tengah yang sempit. Sampai jadi satu pertanyaan yang super tajam. Nah, jawaban dari pertanyaan tajam inilah yang nantinya bakal punya dampak besar. Melebar lagi di bagian bawah corong. Keren kan? Oke, sekarang kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebelum kita pusing-pusing nyari masalah, kita perlu paham dulu, kenapa sih penelitian di bidang kesehatan masyarakat itu penting banget? Kenapa ini jadi sesuatu yang mendesak? Coba lihat angka ini. 1 dari 6 orang dewasa loh, hidup dengan setidaknya satu penyakit kronis. Ini bukan cuma angka ya, ini panggilan buat kita. Di balik setiap statistik itu ada cerita, ada tantangan nyata yang butuh banget solusi-solusi baru. Dan disitulah peran penelitian. Nah, kutipan ini pas banget buat menggambarkan pola pikir yang kita perlukan. Penelitian itu bukan cuma ngumpulin data yang udah ada, bukan. Tapi gimana kita melihat data yang sama dengan kacamata yang beda buat nemuin sesuatu yang mungkin orang lain belum lihat. Pertanyaannya, sudut pandang baru itu datangnya dari mana? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis nih. Gimana caranya menemukan ide awal penelitian itu? Kita sekarang ada di bagian paling atas corong kita. Ide penelitian yang keren itu ternyata nggak jatuh dari langit loh. Menurut Creswell, ide-ide itu justru lahir dari pengamatan kita sehari-hari. Bisa jadi dari pengalaman pribadi di kantor, atau pas lagi baca-baca jurnal, nemu ada perdebatan yang menarik, atau ya dari masalah nyata yang kita lihat langsung di masyarakat. Salah satu cara yang paling powerful itu ya, penelitian lapangan. Ini artinya apa? Artinya Anda nggak cuma duduk di depan laptop, Anda benar-benar keluar, turun langsung ke lapangan. Anda melihat, mendengar, merasakan masalahnya di habitat aslinya. Beda banget rasanya. Cara lain yang juga fundamental banget adalah tinjauan pustaka. Tapi, ingat ya, ini bukan sekedar baca-baca doang. Ini tuh kayak detektif. Kita secara sistematis memetakan apa aja sih yang udah diketahui tentang suatu topik. Dan yang paling penting, kita cari tahu apa yang masih jadi misteri. Nah, misteri inilah yang kita sebut gap penelitian. Celah yang bisa kita isi. Ada lagi nih, pendekatan yang cerdas banget, namanya analisis sekunder. Bayangin aja, udah ada harta karun berupa data yang dikumpulkan orang lain. Misalnya data sensus atau data kesehatan nasional. Tugas kita adalah datang dengan kacamata baru dan mengajukan pertanyaan yang sama sekali baru ke data itu. Ini super efisien dan bisa menghasilkan temuan yang nggak disangka-sangka. Oke, katakanlah sekarang Anda udah nemu satu ide awal. Eits, jangan keburu seneng dulu. Langkah berikutnya ini penting banget. Kita harus jadi kritikus paling pedas buat ide kita sendiri. Kita perlu saring ide ini buat mastiin kalau ini tuh beneran masalah penelitian yang worth it. Nah, Creswell ngasih kita 2 pertanyaan pamungkas buat ngetes ide kita. Bukan cuma 1, tapi 2. Yang pertama, bisa nggak sih ini diteliti? Dan yang kedua, perlu nggak sih ini diteliti? Dua-duanya ini sama pentingnya, nggak bisa dipilih salah satu. Pertanyaan pertama itu soal kelayakan. Semacam reality check lah. Coba tanya ke diri sendiri, saya punya akses nggak ke partisipannya? Sumber daya saya cukup nggak? Waktu dan skill saya gimana? Ruang lingkupnya realistis nggak buat diselesaikan? Jawab pertanyaan ini dengan jujur dari awal, itu bisa nyelamatin kita dari pusing kepala di kemudian hari. Percaya deh. Nah, pertanyaan kedua ini lebih dalam lagi. Ini soal signifikansi. Intinya, so what? Emangnya kenapa kalau ini diteliti? Apakah penelitian ini bakal ngasih sesuatu yang baru? Apakah ini bisa ngisi gap pengetahuan yang penting? Atau mungkin punya potensi buat mengubah kebijakan? Atau bahkan ngasih panggung buat suara-suara yang selama ini nggak kedengeran? Ini soal menemukan why-nya penelitian kita. Sip, kalau ide Anda udah berhasil lolos dari 2 saringan tadi, selamat. Sekarang kita sampai di bagian paling sempit dari corong penelitian kita. Saatnya mengubah ide tadi jadi sebuah rumusan masalah yang tajam, jelas, dan formal. Penting banget nih buat kita bedain 2 hal ini. Masalah penelitian itu adalah isu besarnya, problem di dunia nyata. Anggaplah itu sebuah gunung.
Nah, kalau pertanyaan penelitian, itu adalah jalur pendakian spesifik yang kita pilih untuk mencoba memahami sebagian kecil dari gunung itu. Jadi pertanyaan penelitian itu alat kita buat menjawab sebagian dari masalah besar tadi. Terus, gimana cara nyusunnya? Creswell ngasih resep yang gampang banget diikutin. Ada 4 langkah. 1. Sebutin topiknya. Masalah nyatanya apa? 2. Tunjukkan literaturnya. Riset lain udah bilang apa soal ini. 3. Ini intinya. Tunjukkan kekurangannya. Apa yang masih bolong, apa yang belum terjawab. Dan 4. Jelaskan ke audiens kenapa sih ngisi lubang ini penting dan buat siapa manfaatnya. Oke, sekarang coba kita zoom out sedikit, lihat gambaran besarnya. Kita tadi udah berhasil melewati bagian paling sempit dari corong, kan? Sekarang, kita lihat gimana caranya satu studi yang super fokus tadi bisa menciptakan dampak yang luas. Kita balik lagi ke gambar corong tadi. Disinilah keajaibannya terjadi. Justru karena kita menyempitkan fokus ke satu pertanyaan yang super spesifik, kita jadi bisa dapat jawaban yang benar-benar dalam dan solid. Nah, jawaban spesifik inilah yang nantinya akan melebar lagi, dia berkontribusi ke ilmu pengetahuan yang lebih luas dan memperkaya pemahaman kita semua. Keren banget kan siklusnya? Jadi takeaway-nya apa? Semua proses yang kita bahas tadi, menyaring, memfokuskan, itu bukan sekedar formalitas akademis, sama sekali bukan. Itu adalah fondasi. Fondasi yang bikin sebuah penelitian jadi kuat, bisa dipercaya dan yang paling penting, punya kekuatan buat menciptakan perubahan nyata. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba deh, setelah ini, lihat sekeliling Anda, di tempat kerja, di lingkungan rumah, di komunitas Anda. Kira-kira, masalah kesehatan masyarakat apa sih yang sering Anda lihat, yang mungkin aja sedang menunggu seseorang, bisa jadi Anda, untuk mulai mengangkatnya jadi sebuah penelitian?